Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas soal latihan SKB PGSD. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya berkenaan dengan soal latihan SKB PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan bahas soal latihan SKB PGSD yang berkenaan dengan jarak, waktu, dan kecepatan, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang masuk di tes tahun lalu berdasarkan FR dari teman yang sudah tes SKB CPNS itu. Nah, jadi saya berusaha mengembangkan soal-soal latihan yang berkenaan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Kita lihat soal nomor 1. Jack Brown menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan Jack? A. 5 meter per sekon, B. 10 meter per sekon, C. 20 meter per sekon, D. 100 meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat yang diketahui dari soalnya dulu. Yang pertama itu jarak. Di situ disebutkan 100 meter. Nah, jarak itu dilambangkan dengan S besar ya. Jadi, yang diketahui dari soal yang pertama adalah S-nya 100 meter. Kemudian T-nya atau waktu 20 detik. Nah, waktu itu dinotasikan atau dilambangkan dengan T. Itu 20 sekon atau 20 detik ya. Oke, jadi yang ditanyakan berarti kecepatan atau V. V itu kecepatan V kecil ya. Sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu V sama dengan S per T ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, langsung saja tinggal dimasukkan aja itu nilai-nilainya. Oke, kita masukkan V sama dengan 100 meter, jaraknya 100 meter, kemudian T-nya pembaginya itu 20 sekon. Jadi jawabannya adalah 5 meter per sekon ya, A jawabannya. Oke, mudah ya. Oke, kita ini untuk mengingat-ingat, nanti soalnya semakin ke atas kemungkinan akan lebih hitungannya akan lebih rumit. Nah, kita mengingat-ingat dulu, ini adalah pelajaran dari SMP kalau tidak salah, atau SD bahkan sudah ada. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, jarak kota P dan Q adalah 90 km. Nah, jarak tersebut ditempuh mobil selama 1,5 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah A. 30 km per jam, B. 45 km per jam, C. 60 km per jam, D. 80 km per jam. Nah, yang ditanyakan di sini itu kecepatan, berarti V. Kemudian yang diketahui kembali ada jarak ya, dari kota P dan Q itu 90 km. Kemudian ada juga waktu ya. Kita lihat. Ya, S-nya itu jarak 90 km, waktu 1,5 jam kita ubah menjadi 3/2 jam. Nah, ini setara, sama ya, 1,5 itu sama dengan 3/2 supaya nanti mudah saat menghitung. Oke, kita lihat lagi yang ditanyakan, yaitu V ya. Itu yang ditanyakan, kecepatan mobil. Nah, kita langsung saja masuk ke rumusnya, sama dengan nomor 1 berarti V sama dengan S per T, berarti 90 dibagi dengan 3/2 kan. Nah, ini supaya memudahkan kita untuk menghitung, kan sulit nanti 90 dibagi 3/2 atau 90 dibagi 1,5 kan mungkin sulit bagi sebagian orang. Nah, oleh sebab itu kita kita ubah bagi itu menjadi kali, pernya naik ke atas jadi 2/3. Oke, tinggal dibagi aja, coret itu 90 dibagi 3. Nah, baru dikali dengan 2. Jawabannya adalah 60 km per jam. Oke, C ya. Nah, kalau bagi jadi kali, kalau per seperti itu tinggal dibalik aja supaya mudah ya. Kan 90 bisa dibagi 3. Oke, jadi 30 kali dengan 2. Ya, gampang. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Nah, soal nomor 3, Widi Kurniawan mengendarai mobilnya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dari pukul 7 sampai 9.
Kecepatan pergerakan mobil Widi Kurniawan adalah A 10,5 km per jam, B 12,5 km per jam, C 15,5 km per jam, dan D 25,5 km per jam. Nah, kita lihat yang diketahui dari soal yang pertama, jarak lagi. Ada jarak 25 km ya per jam. 25 km maksudnya. Kemudian ini dia pukul 7 sampai pukul 9. Nah, ini yang harus kita betul-betul hitung. Berarti ada berapa T-nya di situ. Dari jam 7 sampai jam 9 yaitu 2 jam. Nah, biasanya kadang-kadang saking terlalu cepat kita akhirnya salah hitung jadi 3 jam. Nah, padahal soalnya potensinya cukup mudah gitu kadang-kadang, tapi salah perhitungan. Nah, ini yang harus teliti ya. Apalagi kalau tes harus berpacu dengan waktu kan. Oke, jadi 2 jam ya. Nah, yang ditanyakan lagi-lagi adalah V di situ seharusnya ya, V kecepatan. Kita lihat V sama dengan S per T. Nah, tinggal dibagi aja, 25 dibagi dengan 2. Jadi jawabannya adalah 12,5 km per jam ya, B. Nah, itu cukup mudah ya. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 4. Muhsinin berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit berjalan? A 900 menit, B 1800 menit, C 3600 menit, D 7 meter ya, jarak ya. Yang ditanyakan adalah jarak. A 900 meter, B 1800 meter, C 3600 meter, D 7200 meter. Sorry. Tadi ada kesalahan. Oke, jadi yang diketahui adalah V, itu 2 meter per sekon. Kemudian ada T, waktu. Yang ditanyakan adalah S, jarak. Kita lihat yang diketahui ya V, kemudian T-nya 30 menit. Nah, kita rubah menjadi 1800 sekon ya. 30 menit itu dikalikan aja dengan 60, maka hasilnya 1800 detik ya, atau sekon. Yang ditanyakan adalah S. Nah, S sama dengan V kali T, gampang, tinggal masukin aja 1800 atau 2 dikali 1800, maka jaraknya sama dengan 3600 meter. Ini gampang ya, tinggal kalikan aja V kali T. Kalau jarak itu V kali T. Kalau mencari selain kalau mencari V atau T-nya, pokoknya yang di atas itu S, yang bawahnya itu V atau T gitu aja kan. Ada segitiganya itu. Coba nanti bisa cek di Google segitiga itu supaya mudah mengingatnya. S-nya pasti di atas, V kali T-nya itu di bawah ya. Jadi untuk mengingat rumusnya, tapi ini adalah gampang ya sebetulnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1400 km adalah, nah ini ya. Kita lihat yang diketahui di soal adalah V, kecepatan 500 km per jam. Kemudian yang diketahui jarak ya 1400 km. Ya, jadi kita lihat V 500 km per jam, oke betul. Kemudian S-nya 1400 km. Oke, jadi yang ditanyakan adalah waktu ya. Waktu. Kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Nah, ini dia waktu T S per V ya. S itu kalau yang ditanyakan T atau V selalu di atas ya, supaya memudahkan kita untuk mengingat rumus ini. Kadang-kadang kan suka terbalik ya. Nah ini, pokoknya kalau yang ditanyakan T atau V, ya itu S-nya selalu di atas. Tapi kalau S yang ditanyakan V kali T gitu aja, oke? Nah itu 1400 dibagi dengan 500. Nah kita lihat, kita coret aja itu nolnya 2, sama-sama dibagi 100. Pembilang dibagi 100, penyebut dibagi 100 juga. Jadi 14/5 kan.
Udah begitu baru ini jadi 2 jam 4/5 jam. Nah, 4/5 itu sama dengan sekian, kita mau ganti 4/5 jam ini menjadi menit ya. 4/5 jam sama dengan 4/5 kali dengan 60 menit. Jadi jawabannya kita coret dulu. 60 kan bisa dibagi 5 supaya memudahkan kita ya. Nah, jadinya 60 bagi 5 itu 12. Jadi 4 kali 12 sama dengan 48 menit. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah 2 jam 48 menit C ya. Oke, gampang ya. Nah, jadi soal-soal seperti ini kadang-kadang menyebab kita kalau kita tidak mengetahui 4/5 ini berapa 4/5 jam berapa menit. Nah, berapa menit. Nah, ini harus kita pelajari betul-betul karena sebenarnya soal seperti ini kan mudah. Hanya saja kadang-kadang hitungan kita itu yang masih belibet kalau orang bilang biasanya. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi 2 jam 48 menit. Lanjut soal nomor 6. Arda meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Jika Arda mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam dan beristirahat 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota A dan B adalah, kita lihat, yang diketahui dari soal itu kan ada T ya, waktu jam 6.15 sampai 9.45 itu 3 jam 30 menit. Nah, 3 jam 30 menit dikurangi dengan 1 jam karena dia beristirahat 1 jam di tengah perjalanan. Oke, berarti waktunya menjadi 2 jam 30 menit. Jadi 2,5 jam ya. Nah, kita harus hitung dulu. Yang pertama itu 6.15 sampai 9.45 berapa kan? 3 jam 30 menit. Tapi katanya di situ dia beristirahat tadi 1 jam, berarti kan kita kurangi 1 jam. Terus jadinya 2 jam 30 menit. Jadi sama dengan 2,5 jam. Oke. Terus yang diketahui apa lagi? Kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan S. Jadi S sama dengan V kali T. Gampang ya. V kali T. 60 dikali 2,5. Jawabannya 150 km per 150 km karena jarak ya. Oke, nah itu maksud saya tadi. Kalau kita melihat kalau waktunya udah diketahui kan gampang. Misalnya T-nya atau 60 detik atau 30 menit. Nah, itu kan udah langsung kan. Tapi kadang kita butuh analisis juga untuk soal-soal seperti ini, seperti waktunya kadang-kadang yang disulitkan di soal seperti itu. Nah, jadi ini kita harus betul-betul menguasai aspek-aspeknya, misalnya kayak waktunya, ubah ke jam seperti apa, ubah ke menit seperti apa, seperti itu. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Heru akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Perjalanan dari rumah ke Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu 2,5 jam. Karena ada sedikit gangguan teknis di bandara, ia harus menunggu selama 1,25 jam. Perjalanan dari Jakarta ke Makassar memerlukan waktu 3 jam menggunakan pesawat. Jika Heru berangkat dari rumah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau WIB, maka ia akan tiba di Makassar pada pukul A. 14.45 WITA, B. 15.45 WITA, C. 16.45 WITA, dan D. 17.15 WITA. Nah, ini lagi-lagi kita harus mengetahui di Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu ya. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Oleh sebab itu kalau kita hitung dari Barat, waktu Indonesia Barat, maka akan berbeda dengan Tengah dan berbeda lagi dengan Timur. Selisihnya masing-masing adalah 1 jam. Oke, kita coba analisis jawabannya ya. Yang pertama diketahui Jakarta Makassar itu tadi 3 jam ya kan. Rumah ke bandara itu 2,5 jam. Oke. Delay itu tadi harus menunggu 1,25 jam. Maka total 6,75 jam ya kan.
Nah, atau 6 jam 45 menit. Nah, itu tadi. Kan yang ditanyakan kapan ia tiba. Berarti kalau kapan ia tiba, delay-nya juga harus dihitung kan? Delay-nya juga harus dihitung semua. Oke. 3 jam 2,5 1,25 total 6,75 jam. Itu artinya 6 jam 45 menit. Oke. Nah, ini kan hitungannya berdasarkan belum. Jadi dimulai dari pukul 9 WIB, maka 6 jam 45 menit kemudian adalah pukul 15.45 WIB. Nah, ini dia. Karena yang di optionnya itu adalah WITA atau waktu Indonesia Tengah, maka kita harus ubah ke waktu Indonesia Tengahnya berapa kira-kira. Nah, karena WITA memiliki selisih waktu 1 jam lebih cepat dari WIB atau waktu Indonesia Barat, maka Heru akan sampai di Makassar pada pukul 15.45 ditambah 1 jam. Maka jawaban yang paling tepat adalah 16.45 WITA. Oke, misalnya kalau di Jakarta atau Pontianak itu waktunya jam 10, maka di kawasan yang menggunakan waktu Indonesia Tengah seperti Makassar maka akan 11, kalau di Jakarta 10 gitu. Jam 10 maka di sana jam 11. Begitu juga dan seterusnya gitu. Kalau dengan timur selisih 2 jam. Itu yang harus diketahui ya. Supaya nanti kalau mendapatkan soal-soal seperti ini akan memudahkan teman-teman untuk supaya cepat mengerjakannya dan juga tidak bingung dan tidak memiliki kesalahan. Seperti ini kita lihat, kalau kita menggunakan waktu Indonesia Barat tadi saat dihitung maka ada juga B jawabannya 15.45. Nah, ini kan menjebak ya. Oke, jadi kita harus pahami betul-betul hal yang detail seperti itu. Lagi nomor 8. Seseorang melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Papua selama 6,5 jam. Perjalanan dari rumah menuju bandara memakan waktu 1,5 jam. Karena delay, ia harus menunggu selama 30 menit. Jika ia berangkat dari rumah pada pukul 8 WIB atau waktu Indonesia Barat, maka kita akan tiba di Papua pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau WIT, B 18.30 WIT, C 19 WIT, D 19.30 WIT ya, itu maksudnya. Oke, lagi-lagi kita mendapatkan soal yang hampir sama dengan tadi ya, nomor 7, tapi coba kita analisis yang ini. Kalimantan Barat sampai Papua tadi 6,5 jam ya perjalanan di pesawat. Kemudian perjalanan dari rumah menuju bandara 1,5 jam. Oke. Delay 30 menit. Oke, terus nah jika ia berangkat dari rumah pada pukul 8, oke, kita lihat totalnya dulu. Jadi totalnya itu 8 jam 30 menit ya. Kita lihat 6 7 ya. 8 jam 30 menit. Nah, dimulai pukul 8 WIB tadi, 8 jam 30 menit kemudian berarti 16.30 WIB. Itu kan hitungan WIB. Nah, karena waktu Indonesia Timur memiliki selisih waktu 2 jam lebih cepat dari WIB, maka orang tersebut akan sampai di Papua pada pukul 16.30 ditambah dengan 2 jam. Karena hitungan WIB berbeda 2 jam dari WIT. Jadi kita tinggal tambahkan aja 18.30 ya. Kalau WITA itu tengah, kalau WIT itu timur, oke? Jadi gampang ya betulnya kalau udah dipelajari. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Leo bersepeda dari kota A pada pukul 9. Jika kecepatan bersepedanya 8 km per jam, ia diperkirakan akan sampai di tempat tujuan pada pukul 14. Namun, bila ia diharuskan sampai pada pukul 13, maka kecepatan bersepedanya harus A 9 km per jam, B 9,5 km per jam, C 10 km per jam, atau D 11 km per jam. Kita lihat analisisnya. Yang diketahui dari soal V 8 km per jam kan. Kemudian T jam 9 sampai 14 itu 5 jam. Oke, langsung aja kita hitung jaraknya itu kan. V kali T 8 kali 5 gampang, 40 km per jam. Nah, masalahnya adalah
Bila ia diharuskan sampai pada pukul 13, kecepatan bersepedanya harus berapa? Kan seperti itu. Otomatis harusnya lebih cepat dibandingkan 8 ya, bisa 9, 9,5, 10 atau 11. Kita lihat. Nah, waktu yang dikehendaki sekarang adalah 4 jam, sehingga dengan jarak tempuh 40 km diperoleh, kita lihat. Kita langsung bagi aja 40 per atau S per T. Waktunya kan 4 jam. Maka kecepatannya 40 per 4 menjadi 10 km per jam. Nah, ini dinalar aja bisa di atas 8. Tapi berapa kalau kita mau nalar kan? Apakah bisa aja 11 atau bisa aja 9,5 kalau tidak menggunakan perhitungan kan? Nah itu, jadi kita hitung jaraknya dulu 40 kilo dengan waktu 5 jam. Maka kalau kita rubah ke itu, tinggal ubah waktunya itu. Jadi kan kita udah tahu tuh jaraknya berapa, langsung aja kan. Oke, jadi ada beberapa kali perhitungan seperti itu. Nah ini kan soalnya agak lumayan ribet gitu ya, harus perlu analisis. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 10. Sebuah sepeda motor dikendarai dengan kelajuan 60% lebih cepat dibandingkan mobil. Dalam menempuh jarak 80 km, sepeda motor berhenti selama 20 menit sehingga mobil dan sepeda motor tiba pada saat yang bersamaan. Kecepatan mobil adalah, nah kita lihat. Diketahui dari soal, yang pertama S, 80 km atau jarak ya. Kemudian, nah kita misalkan V mobil sama dengan X km per jam. Berarti V motor 160 X km per jam. Nah, itu sama dengan 8 per 5 km per jam. Karena apa? 160% itu maksudnya ya tadi. Jadi 8 per 5 km per jam. Selisih waktu pada kedua kendaraan adalah 20 menit. Nah, T mobil dikurangi T motor sama dengan 20 menit. Kita masukkan aja S per V kan. T itu sama dengan S per V. S per V mobil sama dengan dikurang S per V motor. Itunya menitnya kita ganti ke jam. 20 per 60 jam. Masukkan aja 80 per X dikurangi 80 per 8 per 5 X sama dengan 1 per 3 jam. Jadi kan 80 itu bisa kita bagi 80 per 5 per 8 kali 5 per 8 itu jawabannya. Jadi 80 kurang 50 per X sama dengan 1 per 3 jam. Jadi 30 per X sama dengan 1 per 3 jam. Itu tinggal kita kalikan silang aja. Jadi X kali 1 30 kali 3. Jadi jawabannya adalah 90 km per jam B ya. Oke, lanjut.